Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita jumpa kembali terkait dengan jual beli. Kalau beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang jual beli yang dilarang. Yang pertama adalah tentang tempatnya, gitu ya, dimana ada tempat tertentu yang kita dilarang untuk jual beli, termasuk di masjid. Kemudian waktu ketika dilaksanakan sholat Jumat atau ketika azan sholat Jumat sudah berkumandang. Kemudian zatnya harus jelas, karena kalau tidak jelas itu termasuk jual beli yang dilarang. Kemudian yang keempat gharar, artinya ya tidak mengandung tipuan, ya ini juga dilarang. Kemudian yang kelima harus sudah diserah terimakan. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir, beliau Ustadz Muhammad Ridho. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Kita lanjutkan tentang tema kita jual beli yang dilarang. Ya. Baik, kemarin sudah 5 hal Ustaz. Ya. Tentang tempat, tentang waktu, zat, gharar, kemudian sudah diserah terimakan. Mungkin Ustaz bisa melanjutkan yang keenam. Praktek jual beli yang terlarang disebutkan oleh para ulama, salah satunya adalah urbun. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, nah Rasulullah alaihi salatu wassalam an bai'il urbun. Rasulullah melarang adanya praktek jual beli urbun, ya. Apa yang dimaksud jual beli urbun ini? Meskipun nanti ada ikhtilaf di kalangan para ulama, tapi beberapa ulama memasukkan itu praktek yang dilarang, yaitu jual beli dengan sistem DP, ya, yang disepakati apabila tidak dilanjutkan DP-nya hilang. DP-nya, itu yang sudah biasa di masyarakat kita, ya. DP kalau nggak bisa melunasi, DP-nya hangus. Bahasanya hangus, Dok. Ya, hangus. Ya. Nah, itu oleh sebagian para ulama itu termasuk yang dilarang. Dilarang. Dalam madzhab Maliki terutama, yang meriwayatkan hadis ini juga Imam Malik, itu dalam kitab Al-Muwatta disyarah oleh para ulama seperti Imam Ibnu Abdul Bar dan lain sebagainya, itu bahwa praktek jual beli urbun terlarang. Jadi ketika seseorang tidak jadi melanjutkan, maka urbun atau DP-nya harus dikembalikan utuh, ya. Ini pendapat banyak di kalangan ulama madzhab Malikiyah dan Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah. Memang ada pendapat ulama Hanabilah itu merujuk kepada tindakan yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab bahwa jual beli urbun boleh. Alasannya karena ketika dibatalkan itu sesungguhnya penjual itu mengalami kerugian. Kesempatan untuk menjual seharusnya bisa terjual ke orang lain, tapi ternyata tertahan di dia. Kemudian ketika dia nggak jadi, kan rugi dia. Maka rugi kesempatan, rugi peluang itu menjadi alasan dibolehkannya untuk mengambil urbun. Ini memang ada ulama yang membolehkan. Saya termasuk yang lebih condong, lebih kehati-hatian, lebih baik kembalikan. Jadi yang membolehkan tadi itu memang diambil semuanya DP-nya atau mungkin sebagian aja diambil? Ada persentase? Dianggap ya pokoknya urbun berapapun dia bisa ambil. Hilang. Ya. Gitu. Tapi saya sangat ada satu fatwa yang dikeluarkan oleh salah satunya Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Beliau itu mengeluarkan fatwa tentang urbun. Jadi boleh apabila seseorang itu mentransaksikan dengan sistem urbun, kemudian dengan sistem DP, kemudian nggak jadi, itu apakah boleh diambil DP-nya? Kata beliau, apabila penjual itu mengalami kerugian, atas pembatalan itu, maka dibolehkan dia mengambil urbun tersebut, dia mengambil urbun tersebut sehingga untuk mengganti kerugian dari yang terjadi atas pembatalan. Tetapi kalau masih sisa, misalkan dia pembatalan rugi 1 juta, maka ya diambil 1 juta, misalkan urbunnya 5 juta, 4 juta dikembalikan. Meskipun mungkin ada kesepakatan sebelum, Ustaz. Nanti kesepakatan umpamanya saya DP, nanti kalau nggak bisa menyelesaikan berarti DP-nya hangus. Itu gimana kalau ada kesepakatan gitu? Itulah yang disebut dengan urbun. Memang disepakati. Disepakati. Jadi disepakati kalau tidak dilanjutkan DP-nya hilang. Kan ada
kesepakatan pada uruf Ustaz. Orang nggak ada kesepakatan akad apa-apa, kalau orang sudah DP, kalau nggak dilanjutkan berarti hilang. Itu kan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Itu sudah menjadi uruf ya, kebiasaan masyarakat yang disepakati secara umum. Ya. Gitu ya. Memang betul al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslim itu sesuai dengan persyaratan yang telah mereka sepakati. Selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, kebetulan ini bertentangan dengan sisi dalil yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Malik, sehingga ini menjadi bermasalah ketika hal itu dilakukan. Maka mengambil jalan tengah yang dikeluarkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, jadi kalau dia pembatalan itu terjadi kerugian, maka boleh dia mengambil urbun, tapi sisanya wajib dikembalikan sebatas kerugian real ya, bukan kerugian mungkin non materi ya, perasaan atau kira-kira ya. Tapi barangnya mengalami penyusutan apa itu. Dia mengalami kerugian real, maka boleh dia mengambil urbun sebatas untuk menutupi itu. Sisanya wajib dikembalikan. Padahal ini menjadi kebiasaan kita ini. Kalau nggak paham ya mana ini persoalan urbun ini ya. Kan dianggap sudah biasa, sudah kalau nggak bisa bayar ya hangus gitu ya. Ternyata ada ketentuan dari para ulama seperti itu Ustaz ya. Masya Allah. Baik Ustaz. Baik, mungkin bisa dilanjutkan Ustaz, jual beli yang dilarang mungkin. Kemudian yang ketujuh ketujuh, yaitu jual beli yang dilarang adalah bai al-inah. Bai al-inah. Jual beli inah. Inah ya. Jual beli inah ini sebetulnya adalah bahasa sebagian para ulama ahli tafsir hadis itu sebetulnya cuma tukar uang dengan uang. Uang dengan uang, tetapi dengan nilai yang berbeda. Meskipun beda uangnya sejenis. Sejenis ya. Nah begini, tapi yang dimaksudkan itu ini diibaratkan gitu ya. Tapi maksud inah itu adalah sebuah praktek contohnya utang piutang, tapi dikamuflase dengan jual beli. Gitu ya. Dan ini pernah terjadi di BMT. Saya dapati itu ada 2 BMT melakukan praktek inah. Kalau di Malaysia itu banyak. Makanya dulu sempat diprotes tindakan yang dilakukan oleh perbankan Malaysia. Itu ternyata banyak praktek yang dilakukan adalah praktek inah. Karena itu termasuk praktek yang dilarang. Contohnya begini, misalkan penjenengan itu lembaga keuangan syariah. Mungkin saya mengajukan untuk dapat motor lah, nasabah. Iya, betul. Saya ingin beli motor secara taksid, secara kredit. Iya, betul. Nah, kemudian saya minta untuk motor harga sekitar 10 jutaan. Nanti saya cicil selama 1 tahun. Iya, betul. 12 kali angsuran. Nah, kemudian ketika saya berjual beli dengan penjenengan, kan seharusnya saya memberikan spek. Saya pengen motor yang tipe ini, merek ini, tahun ini, sekitar 10 jutaan sampai 12 juta. Terus biasanya antum mencarikan motornya, sudah dapat, lalu ditransaksikan. Nah, praktek ini tidak seperti itu. Praktek ini itu begini, saya butuh motor harga 10 jutaan untuk saya kredit ke tempat panjenengan, tapi panjenengan menawarkan barang lain. Ustadz, daripada saya cari motornya capek, susah, belum tentu cocok, antum cari sendiri, tapi kita transaksikan. Sekarang ini ada handphone. Handphone ini suruh beli saya. Ustadz, antum beli handphone ini saja. Antum beli dengan harga 12 juta. Harga 12 juta dicicil selama 12 kali. Per bulan 1 juta. Kan begitu? Nah, saya kan butuhnya motor. Tenang aja Ustadz, pokoknya nanti antum beli dulu. Oke, saya beli. Transaksi akad merubah. Tanda tangan, selesai. Habis itu kemudian selesai kan Ustadz? Selesai. Oke, antum transaksi dengan kami jual beli handphone harga 12 juta dicicil 1 juta per bulan. Nah, setelah itu jangan lawarkan, antum kan butuhnya motor Ustadz, bukan handphone. Iya, antum yang suruh beli handphone tadi kan. Nah, maka kemudian gini Ustadz, handphone antum silahkan dijual dengan cara tunai 10 juta dan insya Allah laku, dan kami pihak lembaga keuangan bersedia membeli kembali handphone itu dengan harga 10 juta. Oke, mana handphonenya? Ini saya kasihkan, jual, saya beli dan ngasih saya 10 juta. 10 juta ya. Jadi saya jual belinya adalah handphone. Terus saya dapat uang cash 10 juta dari jual handphone itu kembali ke tempat saya membelinya. Itulah praktek inah. Bahasa sederhana, kalau jenengan utangi saya 10 juta,
saya kembalikan 12 juta, kan 2 jutanya riba. Nah, ini saya kamuflase, saya lakukan hila, siasat, dengan mensiasati seolah-olah jual beli. Padahal tidak. Sebenarnya utang 10 juta, mengembalikan 12 juta. Nah, itulah inah. Itu kadang-kadang sering terjadi itu, Ustaz, ya? Iya, sering terjadi. Ya. Baik, ini hal-hal yang sederhana tapi sering terjadi di masyarakat, ya. Dari inahnya itu karena mensiasati tadi, ya, barang dia yang seharusnya tidak butuh kemudian harus dinaikkan dan sebagainya. Ya, itu praktek. Dan ini sebenarnya merugikan pembeli, ya, Ustaz, ya? Ya, jelas. Ya. Masya Allah. Dan ini sudah dilarang oleh Rasulullah dalam satu hadis, idza tabayya'tum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan hatta tarji'u ila dinikum. Nah, ini ternyata banyak dilakukan oleh masyarakat termasuk kaum muslimin yang kadang-kadang dengan label syariah itu juga perlu hati-hati gitu, ya, Ustaz? Oh ya, karena kalau nggak hati-hati terjebak masalah ini. Kan seakan tipis, ya. Tapi ini ada hilah itu, ya, ada jual beli kan, bukan utang. Saya nggak ngutangi uang loh, ya. Saya menjual handphone secara kredit, dicicil, terus antum jual lagi, kan terserah. Mana ada larangan menjual kembali barang yang dibeli yang sudah diserah terima, kan nggak ada. Nah, sekarang dijual lagi ke tempat dia membelinya. Nah, itu sebenarnya hanya siasat saja. Nah, makanya para ulama mengatakan at-tahayyulu 'alal haram haramun. Bersiasat kepada yang haram hukumnya adalah haram. Luar biasa ini, Ustaz. Pertemuan kelihatannya baru bahas 2 hal, sudah panjang ini, sudah 15 menit. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Kita jumpa kembali dalam pertemuan yang akan datang. Dan insyaallah ilmu yang banyak kita dapatkan tentang jual beli, dan kadang-kadang sesuatu yang sederhana tetapi sering terjadi di masyarakat kita yang kita tidak sadar ternyata itu hal-hal yang dilarang. Baik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.